Mic check 1 2 1 2. Halo, selamat datang di channel YouTube Bocor Bahan Obrolan Gacor. Kali ini balik lagi dengan gue Rio dan dua rekan gue ini. Jonathan, Saya Mas Gatot. Oke, Gatot dari mana? jaga Gatot total gitu. Bocor. Iya sih, beberapa hal sih memang. Sedih. Jangan minder lah kok. Nah, Minder ini gimana ya? kenapa? Gue minder, beberapa hal gue minder sih. Ya wajar sih, manusia emang suka minderan ya. Pernah gak sih ngerasa minder gitu loh kalian? Gue sih pernah pasti. Kalau lu gimana kok? Ah, lu kan minder ya tadi barusan Ya, sih. minder. Masa minder kan? Gue minder Iya. gile. Gue tuh minder gue gini. Gimana ya guys? Gue tuh punya masalah minder. Minder itu kan biasanya orang-orang yang nggak pede ya. Tapi itu memang apapun yang gue lakukan di beberapa hal itu memang buat gue karena gue belum mencapai sesuatu. Ya gue minder sih. Di saat teman-teman gue yang lain gue lihat minder. Dia gue melihat udah sukses ya. Kalau ada omongan-omongan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, nggak bisa cuy. Hari gini semua dinilai dari pencapaian. Gimana? Iya. Gimana Jo? Ya, memang sih. Selama ini kita juga pasti minder sih kalau hal kayak gitu sih. Aku sih setuju sih ya. Karena kayak wah, teman gue udah sukses nih, gue kok masih stuck di sini-sini aja gitu kan. Gitu kadang memang jadi beban pikiran, kadang bisa stres gitu loh. Kalau menurut lu gimana, Sat? Kenapa bisa minder? Ya sama sih, setuju sama kalian. Yang sekarang itu tuh kayak pencapaian gitu loh. Orang-orang udah misalnya nih teman-teman rekan kalian yang awalnya berderetan, mereka tuh udah melesat duluan, sedangkan kita ya di belakang mereka gitu. Jadi kayak merasa tertinggal juga, kayak mereka sudah berada di titik yang lebih terdepan. Ya enggak sih? Iya sih, tapi gini, kadang sih memang kalau kita di titik minder gitu memang susah ya. Jadi kadang-kadang kita susah berkembang karena kita pikir, wah gua kapan harus ini, gua kapan harus itu. Itu sebenarnya ada triknya, so. Gimana? Gimana tuh gimana? Sebenarnya untuk mengatasi trik-trik minder kayak gitu itu kita harus mau mengupgrade diri sih menurutku sih kok. Nah gini. Sebelum kita lanjutin ini dulu nih. Minder tuh buat gua capaian. Tapi ada lagi temen kita juga minder karena misalkan dia nggak berani tampil depan umum, berkomunikasi dengan lawan jenis. Misalkan dia minder karena fisiknya. Nah, menurut lu Jo, minder itu Ya. ada nggak cara mengatasinya? Terus kan minder ada banyak hal nih. Bisa nggak semua diusah di satu? Oh ternyata solusi seperti ini atau beda-beda solusi menurut lu? Kalau dari aku sih bisa satu solusi, yaitu tadi kita harus bisa mau mengupgrade diri, jangan mau merasa kita sudah di bawah, kita masih stuck di bawah terus gitu. Memang susah untuk bangkit itu ya, karena kita harus juga memperhatikan dari keluarga juga, teman-teman juga, dukungan gitu kan, terutama. Tapi kalau misalnya kita punya dari dalam diri kita, gue mau maju, gue mau berusaha untuk seperti ini, gue mau bisa deket cewek, itu memang sebenarnya semua harus dimulai dari diri sendiri gitu. Kalau lu gimana, Sat, kalau dari pendapat lu? Kalau dari pendapat gue sih, kalau minder itu misalnya dalam hal apa nih? Cewek. Lu minder apa sih kira-kira yang untuk saat ini yang lu minderin? Yang gue rasain ya itu soal pencapaian ya. Mungkin gue kayak ya udahlah, gak usah membanding-bandingin diri gitu loh antara diri gue sama teman-teman atau orang yang istilahnya udah melesat maju ke depan gitu loh. Ya lebih baik fokus ke diri sendiri. Kita bener kata lu Jo, upgrade. Terus soal tampilan, kadang ya gue juga ngerasa minder sih soal tampilan gue gitu loh. Kayak Ireng. bukan ireng, gue emang berat. Fisik cuy. Jangan beda fisik. Anjir. Kayak gimana ya? Ya adalah fisik, kayak bukan fisik sih, kayak tampilan aja kayak kurang Putih. bukan kurang putih. Ngajar. Kayak kurang modern aja lah. Gue terlalu jadul mungkin ya, kurang update gitu loh. Sebenarnya. Ini penampilan berarti ini. Penampilan. Ya, karena kan Terus lu punya cara nggak, misalnya kira-kira apa yang harus lu perbaiki dari penampilan gitu, maksudnya ada kadang lihat fashion gitu nggak sih? Enggak, yang penting mah kita rapi gitu loh. Kita rapi, bersih, wangi, nggak kotor. Nggak hitam. Kok lu ketawa sih? Anjir, gue juga sebagai orang hitam. Hai, tidak boleh. Saya baju kaosnya hitam nih. Tidak boleh begitu. Ya itu sih. Paling kan sekarang
sekarang juga banyak loh yang orang-orang juga merawat diri kan biar upgrade lah. Skincare. Satria udah jago nih skincare. Iya nih, skincare. Nah sekarang gini, ini kan kalau masalah fisik oke lah kita bisa memperbaiki, masalah penampilan kita bisa memperbaiki. Yang gue bingung dari beberapa hal minder adalah kalau minder soal ketemu sama cewek, sebenarnya bisa beberapa hal juga sih. Misalkan fisik lu merasa fisik lu kurang, lu merasa lu gak ganteng, tapi kalau itu masih bisa diperbaiki. Yang gue bingung ada temen kita yang mungkin gue nggak tahu juga sih, tapi mungkin minder itu minder di ketemunya, karena dia Bisa nggak jadi. berani nggak berani ngomong atau nggak bisa jadi diri dia sendiri di depan cewek. Nah itu gimana tuh? Nah, kalau kayak gitu ya kembali lagi, dia harus bisa menyesuaikan dirinya gitu loh. Sebenarnya memang sih susah kalau terutama orang-orang yang introvert ya. Orang-orang introvert itu cenderung kalau misalnya mau memulai sesuatu atau ingin mengutarakan sesuatu itu kadang bingung memang. Tapi kan masalahnya teman kita juga belum tentu introvert juga kan. Dia sama kita nggak masalah. Misalkan ya ada orang lah maksud teman kita nih, ada orang dia sebenarnya biasa-biasa aja, cuma dia canggung di depan cewek. Mungkin canggung kali ya. Mungkin Canggung bukan minder. Nah itu bedanya gimana tuh minder dan canggung tuh? ya mungkin gini, karena dia jarang interaksi dengan lawan jenis itu bisa loh. Karena mungkin dia terlalu sering dengan teman-teman sejenisnya, tapi bukan berarti belok ya. Anjir, ngeri sekali. Beda. Tapi memang maksudnya dia sering berinteraksi mungkin dengan teman-temannya. Karena wajar sih kalau kita bertemu dengan apalagi yang orang lawan jenis kita suka, itu pasti gagap, itu pasti semua orang pasti ngalamin. Apalagi kalau orang yang kita suka atau orang itu memang menurut kita cantik ya, itu bakal kerasa sih. Apa ya? Kadang mau ini sebagai cowok, aku sendiri sebagai cowok juga kadang seperti itu. Wah, gua nggak pantas nih dapet di cewek. Kadang, waduh, kelasnya terlalu tinggi gitu Nah, kan. padahal belum tentu cewek mikir kayak gitu. Iya. Ya. Nah, itu kita harus ajak cewek nih. Karena kita susah nih. Karena kita ada dua sudut pandang juga gitu loh. Karena kalau dari sudut pandang cowok ya mikirnya seperti itu gitu loh. Meskipun kadang cara ngelawannya sih ya memang kita harus berusaha pede aja sih gitu. Karena kalau enggak kayak gitu ya kita dianggap ini apaan sih, cowok niat serius enggak sih gitu loh. Nah kadang-kadang kan yang susah adalah ketika udah kita mau pede, tapi dikira kita NPD. Ya, orang-orang bilang NPD sekarang, gue mau pamer, padahal gue gak mau pamer. Jadi mungkin ya serba salah juga kali ya buat orang-orang yang Balik mau lagi pede. ke mindset sih kok. Bukan, iya benar, kembali lagi ke mindset. Balik lagi ke mindset. Karena mindset setiap orang itu kan suka beda-beda loh. Iya. Kita tuh bukan masalah NPD ya, kadang kita juga nunjukin kita Tahu waktu, tahu apa namanya? Kesempatan lah kita bisa mengutarakan itu di mana kita ini waktu yang pas aku bilang ini waktu yang pas itu memang harus dilatih, gak bisa instan sih. Karena hal-hal seperti itu memang harus sering berkomunikasi. Kalau misalnya kita hanya berkomunikasi melalui chat, itu memang mudah. Tapi kalau kita harus sering berlatih, ya ketemu orang sih. Memang harus ketemu orang gitu loh. gue juga dulu awalnya ya agak gemetar juga sih pas lagi lawan Anjir lu, geter apa lu? ya kan waktu SMP kan Hitam. Hitam lagi bangke. kita lagi ya Bangke. ya itulah maksudnya ya mungkin kalau udah dewasa harusnya nggak gitu terlalu minder lah ya kalau Iya. masih SMP kan kelihatan loh. Tapi kan kadang juga orang minder itu karena dulu kecilnya atau waktu SD-nya pernah dibully. Nah, mungkin Itu susah faktor sih. dari lingkungan sih ya. Iya. Ya. Tapi memang susah juga ya di negara ini sih untuk sesuatu yang aneh itu selalu dipandang aneh. Bukan di negara ini doang sih, di berbagai negara sesuatu yang aneh ya dianggap aneh gitu loh. Bukan aneh sih, berbeda. Iya, berbeda. Sebenarnya ya, kalau gue bilang sih ya kalau misalkan lu merasa minder atau canggung ya memang harus sering ketemu cewek. Ya bukan berarti Ya harus bukan ketemu cewek juga dong. Memang harus berinteraksi aja. Mungkin dia juga ada rasa trauma kali di hal yang mereka lalui gitu loh. Jadi bikin orang itu minder ketemu sama cewek. Berpikir gitu ya. Emang harus Iya. cewek juga ya minder itu ya kan macam-macam sih. Iya. Iya cuma misalkan paling gampang secara keseluruhan kadang-kadang cowok kan suka nggak berani ketemu cewek lah, ataupun misalkan cowok nggak berani Mengungkapkan mengungkap perasaan. perasaan. Padahal awalnya mungkin nggak canggung, biasa aja, begitu disuruh nembak canggung. Nah minder ini kan luas ya.
nggak cuma minder karena cewek, bisa karena minder kan tadi yang gue bilang, gue minder soal pencapaian gue. Tapi itu bisa di atasnya kan upgrade diri. Tapi kalau canggung atau minder karena nggak tahu mesti ngapain atau salah tingkah, nah itu agak berat ya. Iya itu tadi harus sering-sering ketemu orang. Jadi apa ya? Ketemu cewek apa cowok nih? Karena Semua. Karena dengan kita mudah berinteraksi dengan seseorang, itulah kita sering mengobrol. Kalau misalnya kita cuma diem aja, kita nggak pernah nyapa orang, ataupun seenggaknya kita harus rajin dengan public speaking juga, gitu loh. Public speaking atau kita harus bisa belajar mengatur intonasi berbicara dengan seseorang. Karena gini, aku dulu juga susah kalau untuk maju di depan kelas gitu ya. Tapi ya aku mulai belajar. Aku harus gimana mengontrol mimik, mengontrol tingkah laku, mengontrol cara bicara, nada intonasi segala macem gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak mengontrol itu semua atau kita nggak berlatih itu semua, ya nggak bisa jadi apa-apa. Kalau minder di depan lawan jenis berarti kita sering ketemu lawan jenis. Iya, lawan jenis juga sering ketemu untuk ya semua orang sih, karena dengan kita sering rajin-rajin gitu juga bisa menjadi oportunis juga. Misalnya kita bisa dapat pekerjaan, misalnya kita juga bisa dapat koneksi, atau misalnya kita bisa mengenalkan teman kita. Itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan juga kalau misalnya sering-sering bertemu dengan orang gitu loh. Iya sih, tapi benar juga kata Satrio ya, kalau misalkan memperkenalkan di trauma itu agak ribet sih, agak berat sih. Ada sesuatu yang harus dihadapi dulu, diselesaikan, baru bisa ketemu lagi dengan menghadapi traumanya dia. Iya, itu harus dilawan memang. Iya, sebenarnya juga kalau pernah dengar istilah harus berdamai dengan situasi gitu loh, pernah nggak sih? Itu biar bisa mengurangi atau mengobati rasa minder dalam diri kita gitu loh. Jadi harus berdamai dengan situasi dan kondisi yang bikin kita minder gitu loh. Nah ini bagus nih, ini mungkin ini bagus ya guys, buat yang teman-teman yang denger YouTube. Ini topik bagus juga nih, berdamai dengan diri sendiri. Bisa berdamai dengan diri sendiri itu menurut gue nih, diri sendiri juga itu penting loh. Menurut gue nih, ini tricky juga nih, berdamai dengan diri sendiri. Tapi mungkin nanti kita bahas dalam waktu ya. Di sini bisa satu orang ini udah pasrah, dia nggak udah puan, ya udah damai aja lah, gue bisa ngapain lagi. Iya. Atau ya kayak gue tahu gue minder atas pencapaian gue. Jujur gue minder, saat ini gue masih minder. Tapi ya gue berusaha untuk memperbaiki. Karena gue masih gak terima, masa orang bisa gue gak bisa. Tapi ketika itu tetap gagal, ya gue tetap tidak mengakui. Jujur sih gue agak berat menerima bahwa gue itu gak bisa kayak yang lain ya. Tapi buat gue jujur, berdamai sendiri itu agak tricky sih. Antara lu pasrah, lu gak mau ngapa-ngapain lagi, ya terima pasrah dah. Ya, bener gak? Menurut gimana San? Ya kalau aku sih gini kok, ya walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin upgrade, terus kita juga berusaha juga biar menyetarakan diri gitu loh. Tapi walaupun hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita, ya gimana? Harus damai dengan diri sendiri dulu. Kita harus terima gitu loh, biar nggak merasa minder juga gitu loh. Berarti mau harus ditelan juga ya? Iya. Kalau menurutku sih kita harus mikir langkah apa ya, kan itu kan plan A lu kok ya. Iya. Plan A, dia juga harus siapin plan B. Misalnya, gue gagal pencapaian A, gue misalnya pencapaian B, apa nih yang harus gue lakukan di B. Kalau misalnya B tetap gak ada C, ada D, ada E. Terus maksudku kita boleh oportunis itu boleh, tapi kita juga harus menyiapkan sesuatu planning untuk cadangan gitu loh. Karena kita kan mungkin aku gak sukses di A, tapi aku bisa sukses di B. Kan masih banyak cara untuk mencapai sesuatu itu, untuk melawan keminderan itu, gitu loh. Termasuk podcast ini guys ya. Iya. Iya, makanya. Lanjut. Ya, terus. Ya itu sih. Jadi kalau misalnya lu gagal di A, gagal di B, gagal di C, terus coba terus. Karena kalau kita nggak berani mencoba, atau ya tadi seperti aku bilang, kita kayak aku yang dulu seperti apa, aku dulu pernah minder karena pernah berat badan. Sampai sekarang berat badan, tapi sekarang aku ya udahlah, aku mau mengurusin berat badan. Sih, buat gue nggak ini ya. Kok serem sekali Anda ya? Enggak ini kan. Kok serem ya? Kok serem ya? Serem banget sumpah. Ini namanya mengakui kerugian orang lain. Lanjut. Ya itu. Jadi karena kalau misalnya aku kurus, aku gimana? Oh gini. Tapi setelah dipikir-pikir,
ya ada untungnya juga punya badan besar gitu loh. Itunya besar juga. Ya, Jadi samsak apanya ya. nih? Bukan karena jadi samsak, Jiwa seenggaknya yang besar. seenggaknya kan kalau misalnya lagi naik motor nih kena angin Nggak gitu kan, terbang. nggak terbang, nggak jatuh, atau misalnya disenggol orang ya kan, cuman ya oh gitu doang. Jiwa yang besar juga maksudnya itu. Nah, nah itu lagi juga kalau misalnya karena pekerjaan, karena kan aku kan beberapa tahun yang lalu sering keluar masuk nih, kerjaan naik turun, ya kan, keuangan naik turun segala macam. Nah makanya aku mencoba ya apapun yang bisa dilakuin untuk menghasilkan uang atau untuk menghasilkan sampingan ya aku harus lakuin. Memang kadang bentrok sama jam kerja gitu kan, kadang lihat teman, waduh dia udah bisa beli rumah, waduh dia bisa keluar negeri atau kemana, aku masih stuck di sini-sini aja gitu kan. Tapi aku mikir, ya udahlah, aku harus gimana cari caranya aku bisa nyusul mereka gitu loh. Plan A B C ya aku lakuin ya, kayak sekarang kita buka YouTube ini kan. Iya. Ini Terus- juga termasuk salah satu. Ya salah satu Salah satu sampingan lah. sampingan kita Sampingan gitu kan. kita. Tapi itu serius, itu serius. Tapi kalau misalnya dia yang minat properti bisa hubungi saya sih. Ya serius. Tapi lebih ke arah gudang tanah sih. Promosi dikit. Promosi dikit ya. Nah kayak lu, kalau lu kan juga pasti punya minder juga gitu loh. Ya beberapa tahun yang lalu sih agak minder ya. Soalnya teman-temanku udah S1, aku tuh masih belum lanjutin S1, bahkan ya masih gimana ya? Masih berubah-berubah pikiran gitu, Pakai mau C. lanjut atau enggak. Gue udah Pakai lulus, C. Oh. gue udah lulus SMK coy. Kirain pakai C. Wih, Gak usah, anjir nggak usah gitu cuy. gak usah gitu juga. Enggak sih, aku nggak menghina, aku mengejek. Apa terus- bedanya lanjut, ya? lanjut, terus, lanjut. terus, terus, terus. Gak usah baper dong kok. Lapar nih. Ya sama sih. Ya udah ntar kita makan ya. Iya. Terus ya banyak teman juga yang istilahnya gagal melanjutin, mereka juga ya saling apa ya, saling nyemangatin gitu loh. Ya udahlah ya, kan nggak semua yang nggak lanjut pendidikan itu bisa sukses gitu loh, masih bisa sukses. Iya sih, seperti kayak yang apa, nggak lulus, yang nggak kuliah itu tapi bisa jadi wapres. Iya bisa kan. Bisa kan? Bisa. Agak merepet sih. ini. Berat ini. Oh. Agak mepet sih ini. Agak merepet ya. Nah, sekarang gini, berapa lama lu bisa accept dengan diri lu sendiri? Dengan akhirnya oh yaudahlah gua mau udah, berapa lama? Ya. Gimana prosesnya? Lumayan lama sih, butuh 3 tahun sih. Ada rasa menyesal ke diri sendiri, ada rasa blaming juga ke Orang tua? gitu. Nangis pernah nangis? Nangis ya enggak sih, enggak nyampe nangis gitu sih. Cuman ya paling ya agak kecewa, marah, wajar dong. Marahnya gimana tuh? Sempet tantrum, sempet tendang pintu minta Aerox. Tendang pintu. Tendang pintu minta Oh Aerox. tidak lah, saya kalau mau apa-apa harus berusaha gitu. Wih. Wih, kalau Ya. kowingnya gimana nih kok? Jangan gua dulu deh. Lu dulu. Loh, aku Lu sudah, dulu deh. kan aku Ya, lu sudah. dulu. Lu gimana lu Ju? Gimana lu fase lu bisa akhirnya bisa menerima diri lu Bisa dan berdamai. ya berdamai, dan yang penting tuh apa yang lu lakukan sampai bisa lu berdamai, apa yang lu lakukan sampai lu bisa oh yaudah gue akhirnya menjalani gue damai gimana? Sebenarnya ya karena banyak masalah itu akhirnya bermilih daripada aku memikirkan masalah terus nih, kan aku pernah mikirin oh aku kehilangan ini minder terus ini bodo amat lah, lupakan saja. Anjir ini jalan pintas Ini banget ini menerapkan istilah stoikisme. Iya, Nah, jadi yaudahlah lupakan aja, yang penting apa yang bisa diusahakan ya diusahakan, apa yang bisa dilakukan ya dilakukan gitu loh. Karena kalau misalnya kita aduh aku nggak lulus ini, aduh pekerjaanku masih segini, stres, lama-lama jadi gila. ya kayak judul lagu Bondan Prakosen Kategori sih. Ya sudah lah. Sudahlah ya, mau apa lagi? Iya. Karena kalau misalnya maksa ngikutin standar dunia, Anjir berat cuy. ya kan? Aduh, gue pengen punya McLaren gue belum ada warnanya. Nggak cuma standar dunia sih, ada standar TikTok, ada standar Ya enggak dong, kan Instagram. maksudnya standar ini kan lu harus realistis dengan apa yang lu punya sekarang. Ya Ya standar yang- realistis memang perlu, ya kan? Tapi kan kita juga tidak perlu memaksakan diri. Kalau misalnya aku dengan kemampuanku segini, masa iya aku mampuin beli McLaren, nggak makan dong Iya gua. betul, Iya, betul. betul. Harus sesuai dengan apa yang lu bisa gitu. Iya, maksudnya jangan terlalu ngikutin standar. Oh, orang kalau bisa dikatakan sukses harus punya rumah, orang dikatakan sukses harus punya McLaren, gitu kan nggak mungkin. McLaren warna apa cuy? Iya. Kalau lu gimana kok? Kalau
gue jujur sih sampai sekarang ini gue juga siapa tahu ada yang sama kayak gue ya, gue belum bisa terima belum bisa berdamai dengan diri lah dengan apa yang belum gue capai, karena mungkin ini menurut gue balik ke didikan orang tua waktu kecil juga kali ya. Kalau orang lu pernah sih ngerasa dibilang sama orang tua sama-sama mau makan nasi, lu makan nasi, dia makan nasi, masa lu bisa dia bisa lu nggak bisa. Tapi waktu itu juga ada yang bilang memang yang kayak gitu itu udah gak relevan buat zaman sekarang, karena orang punya jenjang kehidupan, orang punya fase kehidupan beda-beda. Ya nggak sama-sama anak asasi, sama tantangan hidup. Ya tantangan hidup juga beda, apa yang dimiliki modal awalnya beda. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena gue merasa gini, apa yang gue nggak bisa capai saat ini itu buat gue harusnya kalau gue waktu dulu tidak melakukan suatu kesalahan atau apa, gue salah jalan, mungkin gue nggak seperti itu. Nah tapi sekarang gue udah perbaiki, harusnya kan bisa. Nah harusnya itu, tapi ya balik lagi karena mungkin gue belum bisa menerima apa yang gue capai sampai sekarang. Gue masih punya ambisi, jadinya ya jujur gue masih belum bisa menerima sih. Ya mungkin ada teman-teman di YouTube yang denger ya mungkin sama. Ya saran gue sih semangat aja lah, yang berusaha yang terbaik aja. Ya, jadi intinya gini sih. Kalau punya ambisi bagus ya, bagus. Iya, punya ambisi sih bagus. Bagus, tapi juga kita harus tetap kembali lagi ya itu tadi yang aku bilang. Ya kalau misalnya nggak diizinkan A, berarti B. Itu. Iya, gitu terus aja. Itu yang gue lagi usahakan sih. Maksudnya plan A, plan B, plan C sih. Jadi ya gini sih, ya kalau mengatasi rasa minder itu satu, menerapkan stoikisme sih, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Terus yang kedua paling cari lingkungan yang mendukung, soalnya nggak semua lingkungan betul. Lingkungan atau circle lah ya, lingkungan atau circle gitu loh, karena kan circle juga mempengaruhi itu. Iya betul, itu banget. Apalagi kalau misalnya kita tipe orang yang biasa aja, kita join ke circle yang wah, otomatis kita minder gitu loh, karena ya itu balik lagi itu kata orang tuh nggak tahu diri. Nah itu nggak tahu diri namanya. Iya, jadi maksa sampai pinjol gitu ya. Iya, jadi maksain diri minjol biar ngikutin gaya hidup mereka. Ya itu sih. Tapi susah juga sih kalau misalnya memang orangnya pengen gengsi. Hari gini tuh nggak usah nurutin gengsi gitu loh. Ya tapi kan ada nggak bisa orang gitu yang ya. gitu. Nggak apa yang kita pikir A belum tentu orang bisa. Iya. Ini bikin kayak A misalnya, juga. aduh, si A punya iPhone, gue cuma punya Android. Padahal Androidnya Tapi S25 Ultra. Kalau gua enggak sih, kalau gua enggak kayak gitu ya. Tapi bener sih, circle Tapi ada yang kayak gitu. Misalnya kayak yang si A. Itu tadi aku bilang si A punya iPhone, padahal 6S. Yang lu punya S25 Ultra. Bisa lu? Pengalaman pribadi ya. Itu kayaknya Biasa itu aja. lebih ke daripada Goblok sih kalau minder yang gitu. Tapi circle betul sih, circle penting sih. Circle Ya. itu pengaruh kita banyak banget sih. Circle Iya. atau lingkungan lah ya. Nah untuk kalau misalnya minder-minder gini juga sih pelariannya ya memang harusnya upgrade diri, jangan ke pelarian yang lain, misalnya kayak pakai obat-obatan. Ya kan ada tuh yang minder untuk menenangkan dirinya kan dia pakai obat-obatan. Nah, itu sebenarnya jangan gitu loh, karena sudah bodoh ketimpa bodoh lagi. Nah, terus Merusak diri juga itu sih. terus kita juga misalnya kita punya teman yang orang minder, kita sebagai temannya itu ya bikin dia rasa nyaman gitu loh, jangan sampai mereka mundur gitu loh. Ayolah kita kan saling merangkul gitu loh, jangan bikin orang itu insecure gitu. Kamu dirangkul gua malu. Enggak juga gitu sih. Enggak juga gitu. Gue soalnya Iya, iya, juga iya. ada kenal orang yang istilahnya punya kekurangan fisik, ya maaf ya, Matanya cacat satu. fisik. Gak usah disebut, gak usah disebut. Kita kan juga punya teman kayak gitu. Iya. Nah, Gimana? kita kan punya teman, itu fisiknya kurang kan. Iya. Nah, mungkin dalam diri dia tuh ada rasa minder Minder. juga kan. Tapi kan kita sebagai teman yang baik gitu loh, jangan sampai bikin dia ngedown gitu loh. Tapi gue punya pengalaman sih. Ini pengalaman gue sih. Saking dulu gue kayak temen sering di misalkan gendut misalkan. Gendut, namanya gendut. Gua dong. Gue juga gendut. Ada beberapa hal yang shock terapi itu malah jadi bagus. Gendut.
saking dari gendut akhirnya dia mau untuk kurus, jadi motivasi. Wow. Nah itu motivasi yang aneh tapi ya positif sih, pasti positif sih. Kalau bisa ngambil positifnya kayak gitu Ya. sih. Tapi kalau ngambil negatifnya, Ya yang ngomong yang ngatain tadi di gitu. Ya atau lantai 4 lah ya, masih bisa lantai 4 atau lantai 5 gitu ya. Enggak, yang ngomongnya dilempar. Yang ngomongnya Gitu. dilempar. Gitu. Tapi ada juga sih yang memang dari lantai 4. Ya, atau kejadian yang kemarin nih yang di salah satu SMA. Oh iya, yang sampai nganu sekolahan itu. Nah, itu ngeri sih, tapi ya, Ya, memang Ya. Itu kalau itu memang aneh sih, tapi ya udahlah itu skip lah. Ya udah ya, skip. itu skip masuk lah. bullying sih, itu beda sih, itu masuk bullying. Oke, jadi menurut balik ya, menurut gue sih ya kalau minder itu sulit juga sih, sulit karena satu circle-nya banyak faktor circle seperti yang satu bilang circle betul. Kedua, ya mungkin dia terlalu ambisius kalau itu gue ya. Karena latar belakang dan lain-lain ya jadinya menurut gue sampai sekarang sih masih belum bisa menerima itu berarti, tapi gue usahakan seperti yang Satrio bilang, yang Jovi bilang untuk bisa plan C lah, walaupun ya masih belum rela ya, tapi ya sudah lagi ujung-ujungnya ya sudah lah ya itu. Iya sih, memang sebenarnya harus bersyukur aja sih ya. Lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengupgrade diri, lebih banyak ya berpikiran positif sih. Menurutku gitu sih, Sat. Ya. Jadi intinya itu sih yang kita obrolin malam ini, yang kita obrolin saat ini. Meskipun kadang nggak jelas ya, Ya, kita ngobrolinnya. meskipun nggak jelas arahnya gimana, tapi ya masih tetap satu pembahasan, satu topik. Tapi hari ini mic-nya udah nggak menggek lagi. Oke, Oke. bagus. Karena panitia udah nunjukin durasinya udah mau habis nih, ya cukup untuk Panitia podcast persiapan. kita kali ini. Buat teman-teman nih yang ada masukan kita bahas apa lagi, atau buat teman-teman ada yang mau nanggepin masalah minder, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita buat masukan buat kita sih, atau yang nanti nanti kita pin komentarnya. Iya, jangan lupa di subscribe ya, sama di like, sama di dan share nih. subscribe. Jangan Biasa. lupa like dan subscribe ya guys. Biar Oke. kita makin semangat untuk bikin podcast ini. Oke, cukup podcast kita kali ini. Selamat jumpa. Sampai jumpa Satrio. Sampai Minder jumpa ini, sih. minder Aduh, ini. maaf, Minder Kak. nih. Maaf. Minder kan. Saya emang jarang ngomong kok. Maksudnya jarang. Ini ngomong. Udah. Ya udah. Ya dari Sampai saya sampai jumpa. Dadah. See you.